Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Di balik tembok dingin Rumah Sakit Surabaya, lahirlah seorang bayi mungil yang tak sempat merasakan pelukan ibunya. Dunia menyambutnya dengan tangisan, bukan tawa. Tapi di tengah kehilangan dan sepi, cinta justru datang dari arah yang tak terduga, dari seorang perawat dengan hati yang seluas langit. Suasana ruang bersalin Rumah Sakit Umum Surabaya malam itu terasa berbeda dari biasanya. Biasanya, kelahiran bayi disambut dengan senyum, pelukan, dan tangis bahagia keluarga yang menanti. Tapi malam itu, yang terdengar hanyalah suara tangis seorang bayi mungil yang baru saja lahir ke dunia. Tangis yang keras dan memecah keheningan, seolah menjadi jeritan pertama dari makhluk kecil yang belum tahu bahwa dunia yang menyambutnya begitu sunyi. Tidak ada suara ayah yang mengumandangkan azan di telinga kanannya. Tidak ada pelukan hangat dari ibu yang menatapnya penuh cinta. Bahkan dokter dan perawat yang membantu persalinan hanya bisa menunduk lesu, tak mampu menutupi kesedihan yang menyelimuti ruang itu. Ibunya, seorang perempuan muda yang datang ke rumah sakit tanpa membawa identitas lengkap, telah menghembuskan napas terakhirnya beberapa menit setelah melahirkan. Darah terus mengalir deras dari tubuhnya yang lemah, dan meski tim medis telah berjuang sekuat tenaga, Tuhan tampaknya lebih dulu memanggilnya pulang. Wajahnya masih tampak tenang, seperti seseorang yang telah mengikhlaskan segalanya. Di pangkuannya sempat tergeletak sebentar bayi mungil yang ia lahirkan, seolah ia sempat mengucapkan salam perpisahan tanpa suara. Hanya sekejap, lalu tubuh sang ibu dibawa ke ruang jenazah. Bayi itu pun ditinggal sendiri, tak ada pelukan, tak ada keluarga, tak ada siapa-siapa. Perawat Dina adalah salah satu dari tim medis yang bertugas malam itu. Ia menyaksikan langsung momen kelahiran dan kepergian yang begitu cepat, terlalu cepat untuk bisa dipahami. Di usianya yang hampir 50 tahun dan telah bertugas selama 2 dekade lebih di rumah sakit, Dina sudah melihat banyak kisah hidup dan juga kematian. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia menatap bayi laki-laki yang terbaring kecil di inkubator, hatinya terasa dirobek. Kamu datang ke dunia ini sendiri, dan langsung ditinggal pergi oleh satu-satunya yang mungkin menyayangimu, bisiknya lirih, menahan getar di suaranya. Bayi itu begitu kecil, kulitnya kemerahan, tubuhnya masih dibalut kain rumah sakit. Tak ada nama yang disematkan, hanya disebut bayi laki-laki tanpa identitas. Dina mengusap lembut kaca inkubator, merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan bayi itu. Belum pernah ia merasa selembut dan setersentuh ini pada bayi manapun. Ia tahu banyak bayi yang lahir tanpa orang tua yang mendampingi, tapi yang ini terasa berbeda. Ada aura kesepian begitu pekat yang menyelimuti ruang itu. Dan Dina, entah kenapa, merasa seperti dipanggil untuk menjadi seseorang yang hadir. Bukan sebagai perawat, tapi mungkin lebih dari itu. Hari demi hari berlalu. Bayi mungil itu tetap tinggal di ruang bayi, sendirian. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada nama yang ditambahkan. Hanya data medis seadanya, dan catatan bahwa sang ibu telah meninggal dunia tanpa keterangan lengkap. Dina semakin sering mendatangi ruang itu. Ia bukan lagi datang karena tugas, tapi karena ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali melewati inkubator, ia berhenti sejenak, menatap wajah mungil itu yang sedang tidur, menggeliat, atau bahkan menangis. Ia seringkali berbisik, "Maaf ya, Nak, ibu belum bisa peluk kamu. Tapi percayalah, kamu nggak sendiri." Beberapa perawat sempat memperhatikan kebiasaan Dina. "Bu Dina, kok jadi perhatian banget sama bayi itu?" tanya seorang perawat muda bernama Ayu. Dina hanya tersenyum samar. "Entahlah Ayu. Rasanya seperti, saya harus ada untuk dia."
Ada gejolak dalam diri Dina yang tak bisa ditolak. Setiap malam, saat pulang ke rumahnya yang sunyi, ia tinggal sendiri sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu dan anak-anaknya telah merantau. Bayangan bayi itu selalu menghantui pikirannya. Bagaimana kalau dia merasa kesepian? Bagaimana kalau dia butuh pelukan? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu bergema dalam benaknya. Dan pada suatu malam yang sepi, sambil menatap langit dari jendela rumahnya, Dina meneteskan air mata. Ia tahu ini bukan sekadar empati sesaat. Ada rasa cinta yang tumbuh dari sesuatu yang tidak direncanakan. Kalau kamu gak punya siapa-siapa, bolehkah aku jadi orang pertama yang menyayangimu? Gumamnya pelan, nyaris seperti doa. Akhirnya, dorongan hati itu tak bisa lagi ia bendung. Keesokan harinya, Dina mendatangi kepala rumah sakit dan menyampaikan niatnya. Saya ingin merawat bayi itu sementara. Dia terlalu kecil untuk sendirian di ruang seperti itu. Bukan hanya tubuhnya yang butuh perhatian, jiwanya juga, ucap Dina dengan mata berkaca-kaca. Kepala rumah sakit sempat terdiam. Bu Dina, ini bukan hal yang biasa. Kita harus cari tahu dulu apakah ada keluarga kandung. Dina mengangguk, tapi ia tetap teguh. Sambil menunggu, biarkan saya membawanya ke rumah. Bukan untuk dimiliki, hanya untuk diberikan kasih sayang yang pantas ia dapatkan. Setelah melewati proses administrasi, persetujuan sementara dan asesmen, akhirnya rumah sakit mengizinkan Dina membawa bayi itu pulang. Hanya sementara, hingga keluarga atau dinas sosial menemukan jalan keluarnya. Tapi bagi Dina, ini lebih dari sekadar penampungan. Ini adalah keputusan dari hatinya yang terdalam. Malam itu, Dina menyelimuti bayi itu dengan kain lembut dan membawanya pulang dalam gendongan. Di dalam mobil, ia terus menatap wajah mungil itu yang tertidur pulas. Maaf ya, Nak, rumah ibu mungkin kecil, tapi ibu janji di sana akan selalu ada pelukan. Malam pertama mereka di rumah kecil milik Dina terasa seperti awal dari kehidupan baru. Rumah yang biasanya sunyi, hanya diisi suara kipas angin tua dan derik jam dinding, kini hidup oleh tangis bayi, tawa kecil, dan suara nyanyian lembut dari mulut Dina. Ia menyuapi susu hangat sambil menyanyikan lagu Nina Bobo, dan bayi itu menatapnya dengan mata bulat polos yang penuh rasa aman. Tangisnya perlahan reda saat tubuhnya bersandar di dada Dina. Suhu tubuh hangat dan aroma ibu yang tidak ia kenali, namun entah mengapa membuatnya tenang. Dina memeluk erat tubuh mungil itu sambil berkata pelan, mulai malam ini, kamu tidur di rumah yang penuh doa, Nak. Kamu tidak lagi sendiri. Saat lampu dipadamkan dan hanya cahaya remang dari luar jendela yang masuk, Dina masih terjaga. Ia memandangi wajah bayi itu yang tertidur dalam ayunan. Dalam hati, ia merasa Tuhan sedang menunjukkan jalan. Kau ambil satu nyawa, tapi kau beri satu alasan untuk hidup kembali, ucapnya, bergetar. Di bawah langit Surabaya yang redup, dua hati yang tak saling kenal, seorang perempuan tua yang kesepian dan seorang bayi yang kehilangan segalanya, dipertemukan oleh takdir. Dan malam itu, dunia terasa lebih hangat bagi keduanya. Seolah semesta membisikkan bahwa cinta tidak selalu harus berawal dari darah. Kadang, ia lahir dari luka yang sama, dan sembuh oleh pelukan pertama yang tulus. Hari-hari setelah malam pertama itu berubah menjadi lembaran-lembaran baru dalam hidup Dina. Di usianya yang hampir setengah abad lebih, ia merasa seperti terlahir kembali. Dulu, hidupnya hanya berkutat pada jadwal kerja, makan seadanya, tidur sendirian, dan bangun di rumah yang sepi. Tapi kini, pagi-paginya diawali dengan tangisan lapar, tawa kecil, dan tatapan polos yang membuat hatinya mencair. Ia tak keberatan bangun dini hari untuk membuat susu, mengganti popok di tengah malam, atau menepuk-nepuk pelan agar si bayi tertidur kembali. Tangannya yang sudah mulai berkeriput belajar lagi meracik air hangat dan susu dengan takaran pas. Ia mulai mempelajari ulang cara memandikan bayi,
mengusap kepala kecil itu dengan hati-hati. Kadang, saat menatap si mungil dalam gendongan, Dina tersenyum sendiri. Aneh ya. Ibu dulu takut punya cucu karena merasa tua, tapi sekarang malah ngerasa muda lagi, ucapnya lirih sambil mencium dahi bayi itu. Ia kemudian berpikir keras soal nama. Tak mungkin ia terus memanggilnya Nak atau bayiku. Setelah bermalam-malam berpikir, ia akhirnya berkata, "Namamu, bagaimana kalau ibu panggil kamu Aksa?" Artinya cahaya. Karena kamu benar-benar cahaya dalam hidup ibu. Dan sejak saat itu, nama Aksa pun melekat, bukan hanya di bibir, tapi di hati Dina. Perubahan dalam hidup Dina tak luput dari perhatian tetangga. Rumah yang tadinya jarang disambangi kini jadi ramai. Beberapa tetangga datang dengan rasa penasaran. Suatu pagi, saat Dina sedang menyuapi Aksa dengan bubur halus di teras, Bu Yati, tetangga yang tinggal tepat di sebelah rumah, berkunjung sambil membawa semangkuk bubur bayi buatan sendiri. "Bu Dina, itu cucunya ya? Kok enggak pernah diceritain?" Tanyanya penuh keingintahuan. Dina terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Bukan cucu, Bu. Dia bukan siapa-siapa saya. Tapi sekarang, dia segalanya." Bu Yati tak langsung paham, tapi dari mata Dina, ia bisa melihat bahwa itu bukan sekadar jawaban basa-basi. "Wah, kalau butuh bantuan, bilang saja ya. Saya masih ingat rasanya begadang karena bayi," ucap Bu Yati sambil tertawa kecil. Sejak saat itu, beberapa ibu sekitar ikut membantu. Kadang ada yang membawakan baju bekas anak mereka, ada pula yang memberikan mainan sederhana. Kehadiran Aksa perlahan membuat lingkungan sekitar Dina menjadi lebih hidup, lebih hangat. Anak-anak kecil tetangga pun kerap mampir, memanggil-manggil, "Bu Dina, Aksa boleh diajak main enggak?" Dina menyadari bahwa Aksa bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga membawa sinar baru di tengah pemukiman yang sebelumnya dingin dan saling tertutup. Hari-hari Dina dipenuhi dengan rutinitas sederhana namun bermakna, menyuapi, mengganti popok, mengajak Aksa bermain, dan meninabobokkan anak kecil yang selalu ingin dipeluk itu. Tapi ada satu momen yang selalu membuat Dina menahan air mata, saat Aksa menggenggam jemari tuanya dengan tangan mungilnya. "Kamu percaya sama ibu ya?" bisiknya pelan, sambil memejamkan mata dan menahan getaran emosinya. Momen itu seperti konfirmasi bahwa cinta tak butuh kata-kata. Setiap malam, Dina duduk di samping boks Aksa, mengelus punggungnya sambil membacakan doa-doa pendek. "Ya Allah, jaga anak ini, kuatkan dia, dan kuatkan aku agar bisa mendampinginya." Ia tahu, tubuhnya tidak sekuat dulu. Namun saat melihat senyum Aksa saat bangun pagi, segala letihnya hilang. Ia menjadi seseorang yang sepenuhnya hidup untuk orang lain. Ia tak lagi memikirkan keinginannya sendiri, semuanya kini tertuju pada satu nama, Aksa. Di sela-sela waktu tidur Aksa, Dina kerap membuka lembaran foto lama. Foto suaminya, foto anak-anaknya saat kecil. "Ayah, kalian lihat kan? Rumah kita ramai lagi," bisiknya sambil menyeka air mata. "Aku tidak sendiri lagi." Ketika Aksa berusia 6 bulan, pihak rumah sakit menghubungi Dina untuk memberikan kabar perkembangan. Dina duduk di ruangan administrasi, bersama kepala bagian sosial. "Bu Dina, sampai saat ini, kami belum menemukan satupun keluarga dari bayi ini. Kami sudah cek rumah kontrakan terakhir ibunya, juga data dari puskesmas. Semua nihil." Dina menggenggam tangan di pangkuannya, perasaan campur aduk memenuhi dada. Lalu suara lembut dari petugas itu kembali terdengar. "Secara hukum, kalau tidak ada keluarga yang mengklaim hingga usia 1 tahun, bayi ini bisa diadopsi secara resmi oleh pihak yang bersedia." Dina menatapnya, mata menghangat. "Kalau begitu, izinkan saya yang menjadi ibunya." Suara itu tidak gemetar, penuh keyakinan. Petugas rumah sakit sempat terdiam, lalu mencatat sesuatu.
Baik, Bu. Prosesnya panjang, tapi kalau Ibu yakin, kami akan bantu. Saat keluar dari ruangan itu, Dina menatap langit Surabaya yang cerah. Ia menatap ke arah rumah sakit sambil memeluk berkas awal adopsi. Nah, Ibu akan perjuangkan kamu. Kamu bukan titipan. Kamu adalah anugerah. Dan Ibu ingin jadi pelindungmu selamanya. Memulai proses adopsi bukanlah perkara mudah. Dina harus mengurus berbagai surat keterangan domisili, surat keterangan kesehatan, surat keterangan penghasilan, dan berbagai rekomendasi dari pihak RT hingga dinas sosial. Kadang ia kelelahan, tapi tak sekalipun ia mengeluh. Saat orang lain menghabiskan masa pensiun untuk istirahat atau bepergian, ia justru mondar-mandir ke kantor pemerintahan dengan membawa map coklat berisi dokumen. Salah satu proses yang paling menegangkan adalah saat ia diminta hadir ke pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai calon orang tua angkat. Di hadapan hakim, ia berdiri tegak walau lututnya bergetar. Saya tahu usia saya tidak muda. Tapi saya sehat, saya punya rumah, saya punya penghasilan pensiun yang cukup. Yang terpenting, saya punya cinta, kasih sayang, dan waktu yang tidak terbagi untuk anak ini, ucapnya lantang. Hakim mengangguk pelan. Apa yang membuat Ibu yakin anak ini untuk Ibu? Dina menghela napas, menatap lurus ke depan. Karena sejak hari pertama saya memeluknya, saya tahu hidup saya hanya punya satu arah. Menjadi ibunya. Jawaban itu membuat ruang sidang hening sejenak. Dan bagi Dina, itu bukan sekadar pernyataan hukum, itu adalah janji yang ia sematkan dalam hati. Bahwa selamanya, Aksa akan menjadi anaknya. Bukan karena darah, tapi karena takdir dan cinta yang tak bisa ditolak. Beberapa bulan setelah pengadilan mengesahkan adopsi secara resmi, nama Aksa benar-benar terdaftar sebagai anak angkat Dina. Di kartu keluarga, di akta kelahiran, dan di hati perempuan itu, Aksa kini bukan lagi sekadar bayi tanpa nama. Ia adalah putra sah dari Dina, perempuan berhati mulia yang merelakan seluruh sisa hidupnya untuk membesarkan seorang bayi yang tak diinginkan siapapun. Dina menyambut keputusan itu dengan tangis bahagia. Ia memeluk erat map coklat berisi berkas keputusan pengadilan sambil berlutut di ruang tamunya. Aksa, kamu sekarang anak Ibu. Resmi. Bukan hanya di mata Tuhan, tapi juga di mata hukum, ucapnya dengan suara bergetar. Aksa yang saat itu sudah bisa merangkak, menghampirinya sambil tertawa-tawa kecil. Seolah mengerti bahwa hari itu adalah awal baru yang sungguh besar dalam hidup mereka berdua. Perempuan tua itu kemudian memeluk putranya dan membawanya ke taman kecil di halaman rumah. Ia menunjukkan langit, angin, burung, dan bunga. Lihat, nak, ini dunia yang akan kamu hadapi. Tapi jangan takut, selama Ibu masih ada, kamu gak akan pernah sendiri. Di dadanya yang keriput, Aksa bersandar, dan di sanalah ia tumbuh, dalam dekapan cinta yang tak terukur nilainya. Tahun-tahun berlalu begitu cepat. Aksa tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan penuh kasih sayang. Ia tak pernah merasa berbeda meski teman-temannya punya orang tua muda dan lengkap. Baginya, Ibu Dina adalah segalanya. Ia tumbuh dengan pelukan yang hangat, dengan dongeng yang tak pernah absen setiap malam, dan dengan doa-doa lembut yang selalu Dina bisikkan di keningnya sebelum tidur. Di sekolah, Aksa dikenal sebagai anak yang sopan dan pintar. Saat ada yang bertanya, "Ibuku muda dan cantik. Ibunya Aksa kok tua ya?" Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Ibu aku memang gak muda, tapi hatinya paling muda dan hangat sedunia." Jawaban itu membuat gurunya meneteskan air mata. Bahkan teman-teman Aksa sering iri karena setiap kali Dina datang ke sekolah, ia membawa kue buatan sendiri dan memeluk Aksa seerat mungkin, seolah tak ingin kehilangan barang sedetik pun. Suatu malam, Aksa bertanya pada Dina sambil menatap bulan, "Ibu, kenapa Ibu mau sayang sama aku padahal aku bukan anak kandung?"
Dina menatap mata anak itu sambil mengelus rambutnya. Karena cinta nggak butuh alasan, nak. Dan ibu nggak nunggu kamu jadi anak kandung untuk bisa menyayangimu. Ibu hanya butuh satu hal, yaitu kamu ada dalam hidup ibu. Ketika Aksa menginjak usia 10 tahun, Dina mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Cepat lelah, pusing berkepanjangan, dan kadang matanya kabur. Awalnya ia mengira hanya efek usia. Tapi setelah diperiksa dokter, ternyata Dina mengidap penyakit kronis pada jantungnya. Dokter menyarankan untuk memperlambat aktivitas dan lebih banyak istirahat. Tapi bagaimana mungkin ia bisa beristirahat saat anaknya masih butuh banyak perhatian? Meski tubuhnya lemah, Dina tetap berusaha kuat. Ia bangun pagi, menyiapkan bekal Aksa, dan mengantar sekolah walau hanya dengan langkah pelan dan napas pendek. Ketika Aksa menanyakan mengapa wajah ibunya pucat, Dina hanya menjawab, "Ibu cuma kecapean, nak. Nggak usah khawatir." Tapi Aksa tahu, di balik senyum yang dipaksakan, ada tubuh yang sedang bertahan. Ia mulai belajar lebih mandiri, merapikan tempat tidur sendiri, membantu menyiapkan makanan, bahkan memijat kaki Dina di malam hari. Suatu hari, Aksa datang dari sekolah dan mendapati Dina tertidur di sofa dengan napas berat. Ia panik, memeluk ibunya sambil menangis. "Bu, bangun bu. Jangan tinggalin Aksa." Dina membuka matanya perlahan, mengelus pipi anak itu. "Ibu nggak akan kemana-mana. Selama kamu butuh ibu, ibu akan tetap di sini." Kata-kata itu menjadi doa dan kekuatan yang selalu Aksa pegang. Masa remaja Aksa diwarnai dengan perjuangan luar biasa. Di saat teman-temannya sibuk bermain atau jalan-jalan, Aksa memilih menghabiskan waktu di rumah, menemani Dina. Ia tak pernah merasa hidupnya terbebani. Justru, ia merasa diberi kehormatan besar. Merawat seorang ibu yang telah menyelamatkannya sejak hari pertama ia menangis di dunia. Aksa tumbuh menjadi remaja yang matang secara emosi. Ia menulis puisi, menyanyi lagu-lagu lama favorit ibunya, dan bercita-cita menjadi dokter. "Aku ingin bantu orang, Bu. Seperti yang ibu lakukan waktu pertama kali menemukan aku," ucapnya sambil mencium tangan Dina yang mulai sering gemetar. Dina hanya bisa tersenyum, menahan tangis yang selalu datang setiap Aksa mengucapkan hal-hal menyentuh seperti itu. "Kalau kamu jadi dokter, kamu pasti jadi yang paling lembut," balasnya sambil menyentuh dada anaknya. "Karena kamu punya hati yang gak pernah berubah." Meski tubuhnya makin lemah, semangat hidup Dina tetap menyala karena Aksa. Bahkan di ranjang rawat jalan, ia masih menyemangati anaknya yang akan ikut ujian nasional. "Belajar yang tenang ya, nak. Nggak usah pikirin ibu. Ibu tahu kamu anak hebat." Dan benar, Aksa lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Di ulang tahun Aksa yang ke-17, ia merayakannya dengan sederhana di ruang tamu rumah mereka. Hanya ada kue coklat buatan sendiri, lilin kecil, dan Dina yang duduk di kursi sambil menyanyikan lagu ulang tahun dengan suara serak tapi penuh cinta. Setelah Aksa meniup lilin, Dina memberinya hadiah berupa kalung kecil yang di dalamnya terselip foto kecil mereka berdua. "Ini bukan emas. Tapi ini adalah seluruh hidup ibu yang dikalungkan di lehermu," ucap Dina sambil memeluknya. Aksa tak bisa menahan air mata. Ia berlutut di hadapan ibunya dan berkata, "Kalau hari itu ibu nggak menemukan aku mungkin nggak akan pernah hidup. Dan aku nggak akan pernah tahu apa itu cinta sejati." Dina mengelus kepala anaknya, lalu berkata, "Yang ibu lakukan cuma mengikuti suara hati. Tapi kamu membuat ibu hidup lebih lama dari yang seharusnya." Hari itu, pelukan mereka berlangsung lama. Dua jiwa yang disatukan oleh kehilangan, tapi dibalut oleh kasih yang jauh lebih kuat dari darah. Dan di bawah langit malam yang tenang, Aksa menatap bintang dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena telah mengirimkan satu malaikat berbaju putih yang tak pernah berhenti mencintaiku."
Waktu terus berjalan, dan tubuh Dina semakin renta. Rambutnya hampir seluruhnya memutih, matanya mulai rabun, dan langkahnya semakin pelan. Tapi satu hal tak pernah berubah, tatapan kasih yang tak pernah padam kepada Aksa. Di usia 70 tahun, ia masih duduk di depan pintu rumah setiap sore, menunggu Aksa pulang dari kuliah kedokteran. Setiap kali langkah kaki Aksa terdengar, Dina akan tersenyum, senyum paling tulus di dunia. Suatu hari, hujan turun deras di luar. Dina duduk dengan selimut di pangkuannya, memeluk buku harian usang yang berisi catatan-catatan kecil tentang hari-hari pertama Aksa bersamanya. Di halaman pertama tertulis, hari pertama bersama bayi mungil yang kutemukan di ruang persalinan. Tangisannya menggema di ruang sepi, lalu mengisi hatiku yang kosong. Aksa yang pulang dalam keadaan basah kuyup langsung berlari ke pelukan ibunya. "Bu, kenapa duduk di luar?" "Kan dingin," tegurnya lembut. Dina menggeleng pelan. "Ibu cuma takut melewatkan wajahmu pulang, Nak." Wajah yang dulu cuma bisa ibu lihat dalam mimpi. Aksa mengeringkan tubuh ibunya, memeluk erat dan berkata, "Ibu nggak akan pernah kehilangan aku. Selamanya, aku akan ada untuk ibu." Dan malam itu, suara rintik hujan pun tak mampu menenggelamkan janji cinta seorang anak kepada ibunya. Pagi itu, langit Surabaya bersih dan terang. Tapi di dalam rumah kecil milik Dina, suasana justru penuh kecemasan. Dina belum juga bangun dari tidurnya. Aksa yang biasanya melihat ibunya duduk di meja makan sambil membuatkan teh hangat, hari itu hanya melihat tubuh ringkih itu terbaring diam. Ia mengguncang pelan bahu ibunya. "Bu, ayo bangun, kita sarapan bareng." Tapi tak ada jawaban. Aksa memanggil dokter, membawa ibunya ke rumah sakit yang dulu tempat Dina bekerja. Di sana, para perawat mengenali wajah Dina dan menyambut dengan keharuan. "Bu Dina?" "Itu benar Bu Dina," bisik salah satu perawat. Mereka tak menyangka, sang perawat legendaris yang dulu dikenal lembut dan penuh dedikasi kini terbaring lemah di ranjang pasien. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter menjelaskan bahwa kondisi jantung Dina semakin melemah. "Kami akan berusaha sebaik mungkin. Tapi Bu Dina harus istirahat total," ucap dokter. Aksa duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya. "Bu, aku di sini. Ibu harus kuat. Aku belum jadi dokter, belum bisa ngasih jas putih ke ibu," katanya dengan suara parau. Dina membuka matanya, tersenyum kecil. "Nak, kamu nggak perlu kasih ibu jas putih. Senyummu, keberadaanmu, itu sudah lebih dari cukup." Dan di antara suara mesin monitor, cinta mereka kembali bicara dalam hening yang tak butuh kata-kata. Hari-hari di rumah sakit terasa lambat namun penuh makna. Aksa memutuskan cuti kuliah demi merawat ibunya. Ia tak rela membiarkan orang lain mengurus perempuan yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Setiap pagi, ia menyeka wajah Dina, mengganti selimut, membacakan surat-surat lama yang ditulis Dina di masa kecilnya. Salah satu surat yang paling membuat Aksa menangis adalah sebuah catatan kecil dari tahun pertama mereka bersama. "Hari ini Aksa demam. Aku takut. Tak pernah segelisah ini. Rasanya seperti melihat separuh jiwaku terbakar." Aksa mencium kertas itu, lalu menatap wajah ibunya yang terpejam. "Bu, aku sekarang merasakan hal yang sama. Aku takut kehilangan ibu. Aku takut kehilangan hidupku yang sebenarnya." Dina sesekali membuka mata dan tersenyum. "Jangan takut kehilangan ibu. Ibu sudah ada di kamu, di setiap langkahmu, setiap keputusanmu. Kamu adalah versi terbaik dari cinta yang ibu punya." Aksa hanya bisa menangis dan menggenggam tangan ibunya lebih erat. Di detik-detik itu, ia sadar bahwa kasih sayang sejati tidak pernah membutuhkan suara keras atau hadiah mahal, cukup kehadiran, cukup ketulusan. Beberapa minggu kemudian, kondisi Dina makin memburuk.
Dokter memanggil Aksa dan menjelaskan bahwa ini bisa menjadi hari-hari terakhir. Dunia Aksa seakan runtuh, namun ia menahan air mata dan memilih menghabiskan setiap detik di sisi ibunya. Malam itu, saat perawat lain sudah pulang, Aksa duduk sendiri di ruang rawat. Ia memutar lagu kesukaan ibunya, Bunda dari Melly Goeslaw. Dina tersenyum pelan, bibirnya gemetar. Lagu ini dulu sering ibu nyanyikan waktu kamu belum bisa tidur. Aksa mengangguk. Sekarang, aku yang mau nyanyiin buat ibu. Suaranya pelan, lirih, tapi penuh perasaan. Dan saat lagu itu mencapai bait terakhir, air mata Dina mengalir tanpa suara. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Ibu, bahagia, nak. Terima kasih, karena kamu sudah jadi anak yang luar biasa." Aksa menunduk, menempelkan dahinya di tangan ibunya. "Bu, jangan tinggalin aku." Dina mengelus kepala anak itu sekali lagi. "Ibu nggak pergi. Ibu cuma pulang sebentar. Tapi cintaku akan selalu tinggal di hatimu." Beberapa menit kemudian, dengan damai, napas Dina perlahan berhenti. Dan di detik itu, seorang malaikat berpulang, meninggalkan jejak cinta yang abadi dalam hidup Aksa. Pemakaman Dina berlangsung sederhana namun penuh haru. Banyak mantan rekan kerjanya datang, para tetangga, dan bahkan beberapa orang tua murid dari sekolah Aksa. Mereka semua mengisahkan kebaikan Dina, bagaimana ia pernah menyelamatkan nyawa bayi, bagaimana ia selalu tersenyum walau kelelahan. Aksa berdiri di depan pusara ibunya, memegang foto Dina yang tersenyum mengenakan seragam perawat. "Teman-teman, inilah ibu saya. Dia bukan ibu kandung saya. Tapi dia adalah ibu sejati dalam setiap arti cinta," ucap Aksa di depan semua orang. Tangisnya pecah. "Dia mengangkat saya dari bayi yang tak diinginkan menjadi anak yang dicintai tanpa syarat. Dia mengajari saya arti hidup, arti memberi, arti menjadi manusia." Beberapa bulan kemudian, Aksa lulus kuliah dengan predikat cum laude dan mengenakan jas dokter pertamanya. Ia berdiri di depan foto ibunya yang ia bawa ke atas podium. "Bu, akhirnya aku bisa kasih jas putih ini ke ibu. Bukan di dunia, tapi aku yakin ibu melihat dari sana." Dan sejak hari itu, setiap pasien yang ia rawat selalu dipanggil dengan kelembutan, setiap tindakan selalu dilandasi cinta. Karena Aksa bukan hanya jadi dokter. Ia jadi pewaris kasih seorang perempuan luar biasa yang menemukan cahaya dalam tangisan pertama seorang bayi yang ditinggal ibunya, dan menjadikannya anak.